Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labib Solahuddin Al-Ahdad, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Quran dan Sains Al-Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pada mata kuliah tafsir tematik matematika dengan judul Teori Trigonometri terhadap penentuan waktu sholat fardu. Nah, sebelum kita sampai pada pembahasan pada intinya, mungkin kita harus tahu tentang matematika itu sendiri. Nah, di dalam matematika kita harus mengetahui kompetensi dasarnya. Di antara kompetensi dasar itu dalam matematika harus mengetahui aljabar, pengukuran dan geometri, peluang dan statistik, trigonometri serta kalkulus. Nah, poin yang pertama di sini adalah kompetensi aljabar. Kompetensi aljabar ditekankan pada kemampuan melakukan dan menggunakan operasi hitung pada persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi. Yang kedua yaitu pengukuran dan geometri ditekankan pada kemampuan menggunakan sifat dan aturan dengan menentukan porsi, jarak, sudut, volume, dan transformasi. Yang ketiga itu peluang dan statistik ditekankan pada penyajian dan meringkas data dengan berbagai cara. Yang keempat, trigonometri ditekankan pada menggunakan perbandingan fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. Yang kelima adalah kalkulus ditekankan pada menggunakan konsep limit, laju, dan perubahan fungsi. Nah, pada tema menentukan awal dan akhir waktu sholat, yang paling pas dalam teori matematika ini adalah teori trigonometri, yang mana teori trigonometri ini tidak saja digunakan untuk menentukan awal dan akhir sholat, tapi bisa kita gunakan untuk mencari sudut ataupun mencari arah kiblat seperti itu. Nah, beralih ke poin yang B di dalam makalah itu, poin yang pertama penentuan awal dan akhir sholat. Nah, di sini ada beberapa ayat dalam surat yang saya akan bacakan. Pertama, surat An-Nisa ayat 103, wa idza kuntum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum faqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka berdirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, sejatinya Al-Quran telah menjelaskan tentang waktu sholat fardu, akan tapi masih tidak terlalu jelas. Nah, lalu dikuatkan dengan surat Al-Hud ayat 144, yaitu aqimus sholata tarafayin nahari wa zulfam minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pembagian permulaan malam. Lalu surat Al-Isra ayat 78, wa aqimus sholata liduluki syamsi idza wasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan qiraatul fajr, Qur'anul fajr, sesungguhnya Qur'anul fajr itu disaksikan. Nah, menurut para mufassir di sini adalah tergelincirnya matahari itu adalah waktu zuhur dan waktu asar, sementara waktu malam adalah waktu maghrib dan waktu isya, lalu waktu fajar adalah waktu subuh. Nah, namun yang lebih spesifiknya lagi itu diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yang mungkin hadisnya ini terlalu sangat banyak ya. Yang akan saya ambil inti dari hadis tersebut, bahwasanya malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah SAW ketika waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan berkata, bangunlah, dirikanlah sholat seperti itu, sehingga Rasulullah SAW berdiri dan bangun untuk mendirikan sholat seperti itu. Dalam kitab Nailul Athar juga, Nailul Athar karya Al-Imam Asy-Syaukani, disebutkan bahwa Al-Bukhari mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang paling sahih tentang waktu-waktu sholat. Nah, di antara poinnya adalah berdasarkan penjelasannya,
Pertama gini, waktu sholat duhur dimulai saat tergelincirnya matahari. Nah, sangat dohir kan, dari pertengahan langit dan berakhir ketika bayangan sesuatu benda panjang. Nah, hadis ini atas juga memberikan petunjuk bahwasanya sholat yang pertama diajarkan Nabi adalah sholat duhur. Yang kedua itu sholat asar adalah waktunya dimulai ketika bayangan sesuatu sama panjang dengan bendanya, yaitu dimulai dari akhir sholat duhur dan berakhir ketika menjelang matahari terbenam atau sebelum menguning saat sinar matahari. Seperti itu. Yang ke C yaitu sholat maghrib, yaitu permulaannya dimulai ketika sempurna terbenamnya matahari dan berakhir ketika hilang syafaq merah atau cahaya merah di kaki langit sebelah barat. Jadi kalau misalnya antum pergi ke laut dan hanya ada laut yang memisahkan antara langit dan bumi, misalnya yang dinamakan apa ya, ufuk ya. Nah, kalau misalnya matahari itu sudah tenggelam, maka itu sudah masuk waktu maghrib, seperti itu. Lalu yang yang D waktu isya, permulaannya yaitu ketika syafaq merah hilang dan berakhir sesudah sepertiga malam, seperti itu. Jadi waktu isya ini ketika biasanya kan di barat kan kayak ada merah-merah gitu. Nah, kalau misalnya merah-merah yang ada di barat itu sudah habis, maka bisa kita mulai untuk melaksanakan sholat isya. Nah, waktunya ini sampai sepertiga malam. Jadi waktu isya ini sangat panjang sekali, sampai bisa melewati tengah malam. Lalu yang E yaitu waktu subuh. Waktu subuh dimulai ketika terbit fajar dan berakhir ketika matahari terbit. Nah, inilah waktu-waktu sholat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan. Semoga Allah melancarkan apa yang telah kita usahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan atau meneruskan penjelasan yang telah disampaikan pemakalah yang lalu, yakni tentang teori bagaimana rumus dari trigonometri itu. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian dari teori trigonometri tersebut. Namun di sini saya ingin meminta maaf sekali karena setelah saya baca-baca, saya belum bisa mengerti bagaimana pengaplikasian dari teori trigonometri tersebut. Namun di sini dapat kita simpulkan bahwa trigonometri dapat menentukan awal dan akhir waktu sholat di bumi. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang keluar dari bumi? Ya seperti yang sudah kita tahu, ada astronot yang tinggal di satelit di mana jaraknya 360 km dari bumi. Lalu satelit ini mengorbit atau memutari bumi selama 1,5 jam. Nah, jikalau dihitung, maka dalam sehari waktu bumi, satelit ini mengorbit 16 kali. Maka apakah sholatnya harus 16 kali 5, jadinya 80? Nah, setelah itu ini pasti tidak mungkin karena 16 kali 5 dibandingkan dengan waktu 24 jam saja itu tidak mungkin. Maka solusinya adalah ikut waktu yang ada di bumi. Nah, ini adalah ijtihad para ulama modern, di mana pengikut sertaannya itu ikut waktu yang ada di bumi. Lalu ikut waktu yang mana? Apakah ikut waktu Mekah, di mana Mekah ini tempat pertama diperintahkannya sholat, atau waktu Cape Canaveral? Cape Canaveral ini suatu tempat yang biasanya dipakai untuk landasan menerbangkan atau meluncurkan satelit tersebut. Nah, apakah pakai waktu itu atau memakai waktu Greenwich, di mana NASA dalam kesehariannya atau dalam metodenya ini memakai
waktu Greenwich sebagai patokan waktu mereka. Nah, ijtihad para ulama modern ini mungkin bisa diperbaiki jika ada temuan lagi. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan ke awal waktu sholat menurut sains. Di sini secara umum proses perhitungan waktu sholat ada beberapa data yang diperlukan. Yang pertama adalah meridian pas, bisa disingkat MP, yaitu saat matahari berkulminasi dinyatakan dengan istilah meridian pas. Dan rumus dari meridian pas ini yaitu MP sama dengan kulminasi atau equation of time, atau bisa disederhanakan menjadi MP sama dengan 12E. Yang kedua, sudut waktu matahari awal waktu sholat. Dinamakan sudut waktu ini karena bagi semua benda langit yang terletak pada lingkaran waktu yang sama akan berkulminasi pada waktu yang sama pula, atau jarak waktu yang memisahkan benda langit tersebut dari kedudukannya sewaktu berkulminasi sama. Dan rumus dari pembahasan ini cos T sama dengan sin H plus cos tan kali tan. Yaitu yang ketiga, koreksi waktu daerah, yaitu bisa disingkat KWD, yaitu untuk memindahkan waktu istiwa yang dihasilkan oleh perhitungan awal waktu sholat yang menggunakan data-data GMT. Dan rumus koreksi waktu ini yaitu alfa DH dikurangi alfa TP plus 15. Jadi itu rumus dari koreksi waktu daerah. Dan yang keempat adalah ihtiyat. Ihtiyat adalah suatu langkah pengamanan dengan cara menambahkan atau mengurangkan waktu agar waktu sholat tidak mendahului waktu awal waktu atau akhir waktu. Ihtiyat ini dari segi kegunaannya dibagi menjadi 3, yaitu ihtiyat guna luas daerah, yang berarti memindahkan meridian yang kita pedomani ke batas sebelah barat ataupun sebelah timur di daerah hisab. Yang kedua, ihtiyat guna koreksi sesaat dalam hasil hisab, digunakan untuk mengoreksi atas data-data yang kita ambil sebagai ketelitian. Yang ketiga, ihtiyat guna keyakinan, digunakan untuk menandai waktu imsak atau puasa yang dimajukan beberapa menit dari awal subuh atau juga beberapa menit yang diundur dari waktu zuhur untuk menghilangkan keraguan atas larangan mengerjakan sholat pada saat matahari berkulminasi. Dan dari keterangan yang tadi sudah saya bahas, maka dapat diformulasikan data dan rumus yang digunakan dalam penentuan waktu sholat, yaitu yang pertama adalah meridian pas, yaitu dengan rumus MP sama dengan 12E. Yang kedua, rumus sudut waktu matahari yang rumusnya adalah cos T kurangi sin plus cos kurangi tan kali tan. Dan yang ketiga, rumus tinggi matahari, yaitu asar kotan HO
sama dengan tan ZM plus 1 atau ZM sama dengan dan maghrib min KU plus ref plus SD kurangi 1 derajat. Isya min 17 plus min KU plus ref REF plus SD kurangi 18 derajat. Subuh min 19 plus min KU plus REV REF ditambah SD kurangi 20 derajat. Terbit KU plus REF plus SD kali 1 derajat. Yang keempat, rumus koreksi waktu daerah. Bisa disimpulkan rumus awal waktu sholat adalah yang pertama duhur sama dengan MP plus KWD plus I. Yang kedua asar sama dengan MP plus T 15T MP plus T plus 15 plus KWD plus I. Maghrib MP plus T plus 15 plus KWD plus I. Isya MP plus T plus 15 plus KWD plus I. Subuh MP kurangi T plus 15 plus KWD plus I. Dan faktor yang mempengaruhi penentuan awal waktu sholat adalah yang pertama, waktu yang mempengaruhi penentuan waktu sholat yaitu deklinasi atau apparent declination, yaitu jarak titik pusat benda langit sepanjang lingkaran deklinasi sampai ke ekuator dan dinamakan deklinasi atau apparent declination. Yang kedua, equation of time. Dan faktor yang mempengaruhi penentuan awal waktu sholat daerah satu dengan daerah lain yaitu seperti yang pertama adalah koordinat lintang tempat, yaitu lintang adalah jarak dari suatu tempat ke khatulistiwa diukur dengan melalui meridian bumi. Yang kedua, koordinat bujur tempat. Bujur astronomi suatu tempat adalah sudut antara bidang di meridian tempat dan bidang meridian dari Greenwich. Yang ketiga, zona waktu tempat. Dan pada dasarnya bumi ini dibagi dalam 24 wilayah waktu yang dibatasi oleh meridian-meridian dengan selisih bujur 15 derajat. Dan yang terakhir adalah ketinggian tempat dari permukaan laut. Ketinggian lokasi dari permukaan laut menentukan waktu kapan terbit dan terbenamnya matahari. Dan berikutnya adalah waktu sholat. Yang pertama, waktu sholat zuhur. Awal waktu sholat zuhur dirumuskan sejak matahari meninggalkan meridian, atau biasanya diambil sekitar 2 derajat setelah lewat tengah hari. Dan yang selanjutnya waktu sholat asar, yaitu awal waktu sholat asar dalam ilmu falak dinyatakan sebagai keadaan tinggi matahari sama dengan jarak zenit titik pusat matahari pada waktu berkulminasi ditambah bilangan 1. Dan yang ketiga adalah waktu sholat maghrib. Dalam ilmu falak waktu sholat maghrib berarti saat terbenam matahari. Yang keempat, waktu sholat isya. Awal waktu sholat isya ditandai dengan memudarnya cahaya merah di bagian langit sebelah barat sebagai tanda masuknya gelap malam. Dan yang terakhir adalah waktu sholat subuh, yaitu sejak terbit fajar sampai waktu akan terbit matahari. Dan mungkin itu penjelasan dari awal waktu sholat menurut saya. Dan akan dilanjutkan ke
contoh-contohnya dengan pemateri yang selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.